memang ntar ada sebuah keluarga kecil kita bilangnya ya yang akan tertimpa dalam longsor itu. Itu adalah tangisan dalam satu keluarga yang tertimpa dalam longsor. Saya rasa kali ini benar-benar Tuhan turun langsung. Akhirnya Tuhan ingin memberitahu bahwa air hujan ini kok mengandung mikroplastik. Mulai dari bulan Oktober sampai entar di bulan Januari itu akan cuacanya ekstrim lah bilangnya gitu. Hujan, banjir, angin di mana-mana. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. 2 bulan terakhir 2025 bencana alam banyak terjadi. Sudah sejak berhari-hari cuaca ekstrim membuat suasana mencekam. Apalagi kemarin tampak kota Jakarta dan sekitarnya ditutupi awan gelap. Hujan deras yang mengguyur begitu merata di banyak kota di Indonesia dengan sejumlah wilayah mengalami banjir besar. Di Jakarta, hujan nyaris terjadi sepanjang hari. Akibatnya banjir di mana-mana, dan selain itu banyak pohon tumbang karena hujan deras disertai angin kencang. Sementara itu, bencana lain juga masih memberi ancaman yang serius. Tapi benarkah kondisi ini akan terus terjadi sampai pergantian tahun nanti? Dan bagaimana teropong batin para praktisi ini melihat adanya fenomena besar yang menghantui sisa akhir tahun 2025? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kabar duka datang dari ibu kota Jakarta. Hujan angin yang melanda sejak beberapa hari lalu kini kembali membawa korban jiwa. 1 orang meninggal dunia karena tertimpa pohon tumbang, sementara 4 mobil remuk. Kondisi ini menjadi catatan kelam akhir bulan Oktober yang dikhawatirkan akan terus terjadi di hari-hari berikutnya hingga pergantian tahun nanti. Paranormal Cesan bahkan memberi pesan agar selalu berhati-hati menuju tutup tahun 2025 karena memang akan banyak kejadian besar yang menakutkan. Banjir dan longsor sudah pasti. Sementara pohon tumbang juga tidak bisa dihindari terutama di Jakarta, Bogor, Sukabumi, dan Bandung. Memang dari sebelum-sebelumnya kan Cece sudah meramalkan bahwa cuaca kita menjelang akhir-akhir tahun ini memang harus agak waspada ya, terutama ya angin. Ya, angin ini kan kita bilang dari hujan yang lumayan cukup besar beserta dengan angin dan juga beserta dengan petir-petir. Nah, kita kan biasa rata-rata kan kalau kita di Jakarta atau mungkin di Bogor, Sukabumi itu kan kebanyakan kan banyak pohon-pohon yang gede, nah yang cukup udah tua. Nah, kita takutkan dengan hal ini banyak pohon-pohon yang tumbang. Tragedi yang bahkan membawa korban jiwa sejatinya adalah pesan dari alam gaib untuk tidak meninggalkan kewaspadaan. Pesan yang sama agar semesta dijaga dengan seksama, bukan malah dihancurkan oleh ketamakan ambisi manusia. Ya, kita bilang memang kayak semacam pesan lah buat kita-kitanya semua. Itu
Jadi harus bisa kita harus bisa menjagalah lingkungan sekitarnya kita semua. Terus juga dibudidayakan pohon-pohon, jangan sembarangan itu ditumbang, dipotong kayak gitu. Ataupun hitungannya kan kita punya alam juga, hitungannya jangan diuruk gitu, batu-batu atau apa itu. Nah makanya kan itu bikin yang di atas itu marah. Jadi menegur kita nih apa yang harus kita perlakukan, yang harus kita sadar bahwa ini bumi ini kita udah lumayan tua. Hati-hati, teguran semesta belum akan berhenti. Cesan melihat gambaran buruk setelah bulan ini berganti, akan semakin banyak peristiwa yang mengejutkan. Alam juga sudah memasuki puncak cuaca ekstrim yang sangat berbahaya. Kejadian atau mungkin kita bilang kayak semacam musibah, kita nggak ada yang tahu. Jadi kalau bisa kita harus agak lebih menjaga diri aja. Itu karena mulai dari bulan Oktober sampai entar di bulan Januari itu akan cuacanya ekstrim lah bilangnya gitu. Hujan, banjir, angin di mana-mana. Itu jadi harus agak waspada. Kalau saya lihat itu untuk gempa megatrust itu untuk di tahun ini masih belum kesampe lah bilangnya ya, amit-amit ya hitungannya. Cuma mungkin memang ada gempa-gempa hitungannya, tapi kalau untuk sekencang kayak megatrust itu belum. Ya mungkin akan berapa tahun kemudian, tapi untuk di tahun ini, untuk di tahun depan itu masih belum. Jadi nggak usah harus terlalu panik, nah nggak usah. Kalau saya lihat memang ada, jadi memang kita bilang di Selat Sunda lah itu yang harus agak hati-hati. Nah di dekat-dekat situ bahwa ada gempa dan juga disusulin dengan gelombang air yang cukup lumayan besar. Itu kita bilang tsunami, tapi bukan kayak tsunami tahun yang dulu hitungannya, tapi enggak sebesar kayak tsunami dulu. Kewaspadaan tidak hanya karena banyak bencana yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrim, sebab iklim dan cuaca yang penuh anomali juga mengundang penyakit. Dan yang pernah ditakutkan Cesan dalam ramalan awal tahun silam menjadi kenyataan. Ramalan tentang virus baru kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehadirannya. Dari awal tahun kan Cece sudah meramalkan bahwa hati-hati nih ya, bahwa akan ada virus baru, tapi lebih dampaknya terkena dengan anak-anak kecil. Nah sekarang buktikan hitungannya kan, nih banyak anak-anak kecil itu kena ya, dari demam, flu, batuk yang berkepanjangan ya, ada yang sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai banyak yang tumbang lah, itu anak-anak kecil banyak yang rewel. Dicampur dengan faktor cuacanya lagi kurang bagus, kadang hujan, kadang panas, beserta dengan angin. Nah itu makanya bisa dikaitkan dua, karena virus ini bekerja dengan cuacanya yang seperti kayak gini nih. Nah dan juga banyak terjadi serangan itu ke anak kecil. Jadi buat para orang tua ya, yang mempunyai anak-anak kecil gitu kan, nggak usah terlalu keluarlah kemana-mana atau stop dulu, karena kan cuacanya lagi kurang bagus. Terus juga kan anak kecil itu kan peka ya, rawan ya, ketepak sebentar ketemu orang yang sakit aja langsung cepat ketepak gitu. Jadi harus agak lebih ekstra lah kasih mereka vitamin, makan makanan sehat. Kalau untuk titik-titiknya itu memang kita harus agak rawan-rawan di daerah-daerah pegunungan ya, itu, atau mungkin longsor itu hitungannya yang mungkin tinggal di pinggiran kali, itu yang harus agak hati-hati. Karena kan kita bilang cuaca ini kita nggak tahu ya, karena kan terkikis-kikis tanah atau batu-batu, itu takutnya pas kita lagi tidur nyenyak-nyenyak malam-malam, nah itulah terjadi. Yang harus agak hati-hati itu di daerah Pulau Jawa, itu yang harus kita lebih waspada.
Ada. Jadi kan ntar hitungannya kalau Cece lihat tadi memang ntar ada sebuah keluarga kecil kita bilangnya ya yang akan tertimpa dalam longsor itu. Itu dari orang tua sama anak-anaknya. Anak-anaknya itu saya lihat itu masih kecil-kecil lah. Itu adalah tangisan dalam satu keluarga yang tertimpa dalam longsor. Kalau saya lihat itu yang cukup lumayan tragis itu adalah longsor ya. Itu akan banyak tangisan ya yang akan terjadi. Tapi benarkah radiasi di Cikande, Banten bisa membawa bencana baru? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Virus yang datang bersama cuaca ekstrem memang tidak akan menjadi pandemi, tapi tetap harus diwaspadai. Apalagi setelah tutup tahun kemudian berganti menjadi tahun yang baru, virus yang lain akan datang dengan segala kemungkinannya. Perubahan cuaca di bulan Februari tahun depan juga membawa dampak yang kurang baik untuk kesehatan. Sejumlah penyakit yang menyertai musim pancaroba patut diantisipasi sejak dini. Kalau saya lihat itu bisa sampai Desember. Ya, jadi penyakit ini, virus ini bisa sampai Desember. Nah, itu dari Februari sampai kita punya beberapa bulan ke depan itu harus agak hati-hati karena itu akan masuk musim kemarau yang cukup lumayan panjang dan juga yang benar-benar yang panas teriknya minta ampun panasnya. Jadi kita harus agak hati-hati nih hitungannya. Apa nih yang harus kita hati-hati nih? Nah, kita yang paling takut itu adalah penyakit DBD atau kita bilang tipes yang harus hati-hati. Ya, dari hujan lumayan cukup tinggi tiba-tiba berubah ke musim kemarau. Penglihatan mata batin yang kurang lebih sama disampaikan Feni. Lewat kepekaan batinnya dilihat bakal banyak penyakit yang mematikan, terutama setelah terjadi radiasi radioaktif di Cikande, Banten. Saat ini 2 desa sudah direlokasi dari kawasan yang terpapar radiasi. Itu sekaligus menunjukkan tanda bahaya yang sangat besar. Bagi Feni, tragedi radiasi Cikande bukan hal sepele, sebab akan ada kejadian besar yang akan menyertainya. Jadi menurut saya tidak bisa dijadikan hal lucu-lucuan kalau menurut saya seperti itu. Iya, sudah direlokasi dan sudah ada 2 desa ya kalau tidak salah udah direlokasi, berarti kan tandanya itu sudah warning buat kita bahwa tidak bisa untuk dianggap sebuah berita aja. Tapi bukan berarti memang ini berita bukan harus yang jadi kayak kesannya untuk menakuti, tidak. Kan nggak ada salahnya kita untuk nyiapin payung sebelum hujan gitu. Kita menghadapi hal-hal seperti ini kita harus tahu kendala-kendalanya bagaimana dan apa yang harus kita lakukan seperti apa. Dan saya rasa sih ini harus ditanggapi serius. Sangat menakutkan gambaran yang dilihat Feni, karena dampak radiasi di Cikande bisa sangat berbahaya. Mereka yang terpapar radioaktif Cikande akan menjadi manusia zombie sehingga perlu hati-hati dalam menangani kasus ini. Sementara itu, kelompok yang sangat rentan terpapar radiasi Cikande adalah anak-anak dan para lansia. Mereka harus diproteksi dengan sangat ketat karena radiasi bisa menyebar tanpa pernah bisa dideteksi oleh orang awam. Ya, maksudnya saya seperti zombie itu bukan zombie-zombie yang seperti di film-film kan. Kalau zombie-zombie di film itu kan sudah dengan plus drama ya. Maksud saya ini adalah sebuah reaksinya itu dengan kejang-kejang dan dia hilang kesadarannya, hilang daya pikirnya juga hilang gitu. Dan kalau menurut saya yang berbahaya itu usia 55 ke atas yang akan terserang dan bayi, anak-anak kecil yang rentan. Menurut saya seperti itu. Radiasi radioaktif di Cikande memang menjadi awal bencana yang kemungkinan bisa sangat berbahaya. Sudah ada 2 desa yang dikosongkan agar tidak terpapar radiasi paling mematikan ini.
Tapi sebesar apa bahaya yang akan ditimbulkan? Mungkinkah bisa memicu munculnya virus baru sekelas COVID-19? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Paparan radiasi radioaktif yang bermula dari kawasan Cikande, Banten bisa membawa dampak yang jauh lebih besar. Itu yang membuat 2 desa sudah mulai dikosongkan. Berdasar teropong batin Feni, kasus Cikande akan lebih menyeramkan dari pandemi COVID-19. Apalagi yang menjadi sasaran radiasi Cikande adalah otak manusia. Penyebarannya itu kalau COVID itu kan ada waktu ya. Kalau ini lebih menyeramkan kalau menurut saya ya, karena sesuatu yang berhubungan dengan otak ya. Kita nggak usah jauh-jauh dengan kita berhubungan dengan masalah radioaktif atau bagaimana ya. Bila ada orang yang kecelakaan saja terbentur kepalanya, itu ada reaksi kejang-kejang. Segala sesuatu yang berhubungan dengan syaraf otak, ya mungkin dokter-dokter di luar sana lebih tahu dari saya, pasti ada reaksi di dalam tubuh, apalagi ada sebuah radiasi gitu. Itu aja. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi sehingga radiasi Cikande menebar ancaman. Kasus ini harus ditangani serius, bukan hanya dampaknya tapi penyebabnya. Tapi mungkinkah ada yang sengaja membuat radioaktif Cikande menyebar? Atau barangkali ada konspirasi pihak tertentu? Ada konspirasi-konspirasi itu ada, karena kan ada suatu kaum yang ingin menguasai dunia, yang ingin membuat negaranya sendiri, dan itu diisi oleh orang-orang yang menurut saya sangat-sangat pintar, sangat-sangat cendekiawan, ya bukan orang-orang di golongan yang bisa kita remehkan. Justru ini orang-orang yang luar biasa. Itu yang salah satunya yang saya khawatirkan seperti itu gitu, konspirasi-konspirasi seperti itu. Selain soal radiasi Cikande, yang juga sempat menghebohkan adalah hujan yang membawa mikroplastik. Tapi Feni justru melihat ada perspektif lain dari peristiwa hujan mikroplastik. Ini menurutnya adalah cara semesta menetralisir partikel berbahaya yang menyebar di udara. Sangat bisa jadi berhubungan dengan pembersihan radiasi yang menyebar dari Cikande. Nah, ini kita kan lagi rame masalah hujan mikroplastik. Secara logika, mungkinkah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan seperti itu? Nggak ada kepikiran mungkin ya Allah untuk melakukan seperti itu. Kenapa air hujan yang begitu indahnya turun untuk membasahi bumi, untuk membuat bumi ini menjadi subur, kok tiba-tiba mengandung mikroplastik? Tandanya apa? Ada udara di atas sana yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi ketika air hujan turun akan menjadi mikroplastik. Tujuannya apa? Tuhan ingin memberitahu bahwa ada hal yang sedang kau hadapi gitu. Saya rasa kali ini benar-benar Tuhan turun langsung. Kali ini saya rasa seperti itu karena aduh saya merinding loh ngomongnya ini. Karena memang kali ini harus Tuhan yang turun langsung. Ini nggak bisa dimain-mainin kalau menurut saya. Sampai air hujan jadi mikroplastik itu kan berarti kan ada polusi udara yang sangat luar biasa, menakutkan untuk tubuh kita kan, untuk manusia, untuk alam semesta, untuk semua, nggak usah manusia aja, untuk hewan apa semua yang ada di bumi ini gitu kan. Akhirnya Tuhan ingin memberitahu bahwa air hujan ini kok mengandung mikroplastik. Ya alhamdulillah sudah ketahuan dan harusnya segera dicari tahu kenapa gitu kan, diusut secara tuntas. Menurut saya seperti itu. Tapi memang tahun 2025 ini banyak yang harus dibersihkan. Rangkaian bencana alam yang terjadi bahkan sejak awal tahun lalu sesungguhnya bukan semata malapetaka, tapi upaya yang maha kuasa untuk membersihkan segala kekotoran. Dan
Kondisi itu masih akan terus terjadi hingga tahun depan sampai semesta benar-benar tercuci dengan bersih. Kalau yang saya rasakan bukan hanya sampai 2025, tapi sampai pertengahan 2026. Jadi PR-nya ini sampai 2026 kita akan mengalami, tapi saya minta tolong kita jangan memandang dari sisi sudut bahwa ada lihat banjir atau lihat hujan seperti ini, tapi kita pandang dari sisi positifnya bahwa ada yang sedang Tuhan jalanin, bisa jadi untuk membersihkan segala polusi-polusi yang ada di udara yang kita sebagai manusia tidak melihat, tidak tahu dan tidak mampu untuk melakukan sebuah hal. Akhirnya dengan cara Tuhan itu dibersihkan dengan melalui air gitu. Jadi dibuang, dihanyutkan lagi oleh air. Karena kan kalau air nggak ada yang bisa ngelawan. Kalau saya lihat untuk cuaca ekstrim hitungannya memang kan yang harus agak hati-hati itu di bulan Desember. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin berpergian di jauh di bulan-bulan Desember harus agak hati-hati, cari hari yang mungkin cuacanya yang lagi bagus. Kalau lagi cuaca lagi kurang bagus, ditunda dulu ada dalam perjalanan ini. Jadi gini, kalau misalkan ya kita kan sekarang kan dilanda dengan hujan yang cukup lumayan parah ya, angin yang cukup lumayan kencang, terus juga petir ya yang lumayan gede. Jadi pas lagi cuaca hujan besar, mungkin kalau misalkan dalam perjalanan stop dulu ya, berteduh dulu di mana atau mampir dulu kemana. Jangan lanjutin dulu, tunggu agak redahan dikit, baru melanjutkan perjalanannya Anda. Dan juga nih biasanya kan anak-anak gadget hitungannya, atau mungkin yang orang-orang tua nih hitungannya susah dibilangin. Kalau lagi petir-petir gini, hujan gede ini, handphone tolong di off dulu kan, jangan memancing hitungannya, kadang itu bisa memancing petir itu. Jadi ntar kesambar petir pas lagi hujan-hujan kan nggak lucu. Jadi ya kalau bisa ya dimatiin dulu lah, jangan mainin handphone gadget dulu deh kalau misalkan yang lagi hujan gede, petir yang gede. Hujan lebat sejak kemarin menjadi penutup bulan Oktober yang tidak baik, apalagi hujan yang merata kemarin membawa angin kencang yang membuat banyak pohon tumbang. Korban jiwa terjadi dalam peristiwa ini. Tapi peristiwa itu bukan kejadian pertama dan terakhir karena akan disusul peristiwa-peristiwa selanjutnya. Kini yang bisa dilakukan hanyalah hati-hati, berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Semogalah kita selalu mendapatkan perlindungan Tuhan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.